Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita akan belajar tentang pelajaran jaringan komputer. Kali ini kita akan belajar tentang komponen penyusun jaringan. Video ini dibuat oleh Ahdani Isalahamam, mahasiswa S1 Pendidikan Teknologi Informasi, kelas 2021B, Universitas Negeri Surabaya, untuk memenuhi tugas mata kuliah jaringan komputer. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke dalam materinya yuk. Yang pertama, kita harus tahu komponen dasar jaringan LAN. Di sini sudah disebutkan 3 contoh komponen dasar jaringan LAN, yaitu software, hardware, dan alat jaringan yang terdiri dari NIC, switch, router, modem, access point, kabel UTP, fiber optik, dan lain-lain. Sedangkan untuk software terdiri dari Windows, Linux, Unix, macOS, Android, iOS, dan lain-lain. Dan hardware terdiri atas server dan workstation. Selanjutnya masih dalam contoh komponen dasar jaringan LAN, yaitu USB modem atau wireless seperti USB wireless, USB dongle, USB LAN, wireless card, MiFi. Selanjutnya ada wireless router, switch hub, router, kabel UTP, kabel STP, kabel fiber optik, dan konektor RJ45. Pada materi selanjutnya kita akan belajar tentang perbedaan hub, switch, dan router. Hub merupakan physical layer atau layer pertama, sedangkan switch merupakan data link layer atau layer kedua, dan router merupakan network layer atau layer ketiga. Hub dapat broadcast ke semua port, sedangkan switch dan router mengirimkan data ke port yang lebih spesifik menggunakan MAC address atau unique cache. Pada perbedaan berikutnya, switch dan router termasuk seldom collision, sedangkan hub often collision. Pada hub tidak terdapat kecerdasan atau data tidak disaring, sedangkan pada switch dan router terdapat kecerdasan atau data disaring. Perbedaan yang terakhir, hub dan switch terhubung ke semua network, sedangkan router dapat terhubung ke network yang berbeda. Materi berikutnya kita akan mengetahui perbedaan kabel UTP dan STP. UTP atau Unshelled Twist Pair merupakan kabel yang berisi kabel yang dipuntir bersama untuk mengurangi kebisingan dan crosstalk. Sebaliknya, STP atau Shelled Twist Pair merupakan kabel twist pair yang dibatasi foil atau pelindung jala yang melindungi kabel terhadap interferensi elektromagnetik. Pada perbedaan fisiknya, kabel UTP memiliki diameter yang lebih kecil jumlahnya daripada kabel STP. Next, ada tipe susunan kabel twist pair yaitu crossover dan straight. Kita akan bahas mulai dari crossover. Dari namanya saja kita sudah pahami bahwa crossover adalah bersilangan. Pada penerapannya, susunan kabel crossover merupakan tipe menyilang. Seperti pada gambar, kabel oranye putih akan berpasangan dengan hijau putih. Kabel oranye akan berpasangan dengan hijau dan begitu sebaliknya. Pada penerapan tipe crossover yang dipakai hanya kabel nomor 1, 2, 3, dan 6. Tipe crossover akan menghubungkan dua perangkat dengan jenis yang sama secara bersamaan. Pada tipe susunan kabel twist pair straight, kabel yang dihubungkan disesuaikan dengan warnanya. Warna putih dengan orange putih, orange dengan orange, hijau putih dengan hijau putih, hijau dengan hijau. Tipe straight ini dapat menghubungkan beberapa jenis perangkat yang berbeda. Next, ada kabel fiber optik, di mana pada gambar paling kiri merupakan gambar detail dari kabel fiber optik. Gambar kedua merupakan contoh gambar single mode, gambar ketiga merupakan contoh gambar multimode, serta gambar terakhir merupakan struktur kabel fiber optik yang terdiri dari buffer, core, dan cladding. Nah, pembelajaran selanjutnya kita akan praktek bagaimana caranya pemasangan kabel tipe straight melalui aplikasi mobile Ethernet Cable Termination Emulator. Pada emulator ini kita akan mencoba memasangkan kabel sesuai dengan materi yang telah kita pelajari tadi. Oke, kita langsung saja ke praktiknya. Pertama, kita masuk pada training mode. Selanjutnya, klik tombol tab to start. Kotak putih di tengah ini merupakan kabel yang akan kita hubungkan dengan konektor. Langkah pertama, kita akan mengupas kulit kabel menggunakan tool gunting di samping kiri. Selanjutnya, langkah kedua, kita harus memisahkan kabel di dalam itu sesuai dengan warnanya. Lakukan dengan mengikuti langkah yang ada pada video. Nah, saat ini kabel sudah terpisah dari lilitan sesuai dengan warnanya.
Selanjutnya kita akan urutkan kabel berdasarkan tipe kabel strike sesuai dengan yang kita pelajari tadi. Pada urutan pertama tipe kabel strike akan diisi oleh kabel orange putih. Urutan kedua warna orange, urutan ketiga biru, lalu biru putih, hijau, coklat putih, dan yang terakhir yaitu coklat. Selanjutnya kita akan memasang konektor pada kabel yang sudah kita urutkan. Kita harus meluruskan garis tersebut sesuai dengan kabel masing-masing. Jika sudah, lalu kita eratkan menggunakan tang. Setelah semuanya terpasang, lalu kita coba hubungkan dengan kabel tester. Jika lampu yang menyala warna hijau sesuai dengan tipe, maka praktek kita berhasil. Nah, lampu hijau menyala pada tipe strike, maka praktek yang kita kerjakan barusan telah berhasil. Oke, mungkin cukup di sini pelajaran kita pada video kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk yang menonton. Terima kasih juga sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.